Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi pembahasan kali ini tentang logika sentensial. Kali ini kita akan mempelajari tentang logika sentensial. Apa sih logika sentensial itu? Nah, salah satu istilah yang sering muncul dalam logika matematika adalah logika sentensial. Logika sentensial merupakan sesuatu yang berkenaan dengan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau proposisi. Logika sentensial ini juga sering disebut dengan logika proporsional. Di dalam materi logika sentensial ada yang namanya penyambung sentensial. Penyambung sentensial ini yaitu kata yang digunakan untuk menghubungkan pernyataan sederhana menjadi pernyataan majemuk, serta menggabungkan pernyataan majemuk menjadi pernyataan majemuk yang lebih besar. Nah, di dalam logika matematika ini ada beberapa jenis penyambung sentensial, seperti yang ada di gambar, yaitu tabel ya. Yang pertama itu ada penyambung sentensial tidak, namanya negasi atau ingkaran. Terus ada penyambung sentensial dan, namanya konjungsi. Penyambung sentensial atau, namanya disjungsi. Dan penyambung sentensial jika maka, namanya implikasi atau kondisional. Dan yang terakhir jika dan hanya jika, namanya itu biimplikasi atau bikondisional. Untuk lebih memahami masing-masing penyambung sentensial, mari kita bahas satu persatu pada pembahasan berikutnya. Yang pertama ini ada negasi. Negasi merupakan proposisi yang digunakan untuk menyangkal suatu pernyataan. Bisa juga kita katakan sebagai antonim ya, atau lawan kata dari suatu pernyataan. Dalam beberapa buku negasi juga disebut dengan istilah ingkaran secara matematis. Untuk melakukan proses negasi, kita cukup menambahkan simbol negasi di depan pernyataan. Sedangkan secara bahasa, kita bisa membubuhkan kalimat tidak atau bukan pada pernyataan. Untuk contoh dari negasi, yaitu diberikan sebuah pernyataan P, yaitu 2 adalah bilangan genap. Nah, tentukanlah negasi P-nya. Untuk penyelesaiannya, sesuai dengan definisi dari negasi, maka kita dapat menyatakan sebagai berikut. Negasi P dapat dinyatakan dengan tidak benar bahwa 2 itu adalah bilangan genap. Nah, atau boleh juga dengan redaksi 2 bukanlah bilangan genap. Selanjutnya ada disjungsi. Kata hubung disjungsi ini menggunakan kalimat atau dengan simbolnya V, kayak huruf V gitu kan ke atas. Untuk menyatakan kata hubung disjungsi dalam bentuk matematika, kita cukup menambahkan simbol disjungsi di antara dua pernyataan tersebut. Begitu juga sebagai bahasa, kita dapat membubuhkan kata atau dua pernyataan. Contoh disjungsi. Diketahui pernyataan sebagai berikut. P. Pak Budi adalah dosen matematika. Q-nya, Bu Siska mengajar statistika. Tentukanlah P disjungsi Q. Untuk penyelesaiannya, P disjungsi Q, Pak Budi adalah dosen matematika atau Bu Siska mengajar statistika. Selanjutnya ada konjungsi. Kata hubung konjungsi menggunakan kalimat dan dengan simbol V tapi ke bawah. Untuk menyatakan kata hubung konjungsi, dalam bentuk matematika cukup dengan menambahkan simbol konjungsi di antara dua pernyataan. Begitu juga secara bahasa, kita dapat membubuhkan kata dan antara dua pernyataan. Contoh konjungsi, diberikan 2 buah pernyataan sebagai berikut. P-nya itu, cuaca hari ini cerah. Yang Q-nya, ibu menjemur pakaian. Tentukanlah P konjungsi Q. Penyelesaiannya, P konjungsi Q sama dengan cuaca hari ini cerah dan ibu menjemur pakaian. Selanjutnya, implikasi. Kata hubung implikasi ini memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan kalimat jika maka. Adapun simbol implikasi berupa tanda panah satu ke arah kanan, seperti yang ada di gambar ya. Untuk menyatakan kata hubung implikasi dalam bentuk matematika, cukup dengan menambahkan simbol implikasi di antara dua pernyataan. Jika P, maka Q. Ditulis dengan simbol yang sudah tertera ya.
disebut dengan antecedent atau hipotesis alasan, dan Q-nya disebut dengan consequence atau kesimpulan dan akibat. Contoh dari implikasi, diketahui beberapa pernyataan sebagai berikut. P, ABC adalah segitiga sama sisi. Untuk Q-nya, ABC adalah segitiga sama kaki. Tentukanlah P implikasi Q dan Q implikasi P. Penyelesaiannya, P implikasi Q sama dengan jika ABC adalah segitiga sama sisi, maka ABC adalah segitiga sama kaki. Terus, Q implikasi P sama dengan jika ABC adalah segitiga sama kaki, maka ABC adalah segitiga sama sisi. Untuk implikasi memiliki beberapa bentuk yang saling ekivalen. Adapun bentuk ekivalen dari implikasi dinyatakan dalam tabel berikut yang ada di video. Seperti itu ya. Untuk implikasi simbolnya seperti yang ada di gambar, dan untuk konvers, invers, dan kontraposisi juga. Contoh ekivalen dari implikasi. Nah, jika kamu mendapatkan nilai A pada mata kuliah himpunan dan logika, maka kamu adalah mahasiswa pintar. Di situ kita disuruh tentukanlah konvers, invers, dan kontraposisi. Dari pernyataan di atas diperoleh bahwa P-nya kamu mendapatkan nilai A pada mata kuliah himpunan dan logika. Q-nya kamu adalah mahasiswa pintar. Kedua pernyataan tersebut dapat kita susun menjadi pernyataan sebagai berikut. Untuk konversnya, jika kamu adalah mahasiswa pintar, maka kamu akan mendapatkan nilai A pada mata kuliah himpunan dan logika. Inversnya, jika kamu tidak mendapat nilai A pada mata kuliah himpunan dan logika, maka kamu bukanlah mahasiswa pintar. Terus, kontraposisinya, jika kamu bukanlah mahasiswa pintar, maka kamu tidak mendapatkan nilai A pada mata kuliah himpunan dan logika. Di sini kita lanjutkan tentang penyambung sentensial, yaitu biimplikasi. Bentuk biimplikasi ini adalah logika sentensial dengan menggunakan kalimat simbolnya panah ya. Jika dan hanya jika, simbolnya panah ke kanan dan ke kiri. Untuk menyatakan kata hubung implikasi dalam bentuk matematika, cukup dengan menambahkan simbol biimplikasi di antara dua pernyataan. Jika P, maka Q ditulis dengan simbol seperti yang udah tertera di video. Contoh dari biimplikasi, diketahui pernyataan berikut. P, yaitu saya mahasiswa matematika. Q-nya, saya mencintai matematika. Nah, tentukanlah P biimplikasi Q. Untuk penyelesaiannya, di situ saya mahasiswa matematika jika dan hanya jika saya mencintai matematika. Oke, pembahasan yang terakhir ada nilai kebenaran. Nilai kebenaran di sini merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu pernyataan. Secara teoritis, ada dua nilai kebenaran, yaitu B untuk benar dan S untuk salah. Secara akumulasi, nilai kebenaran untuk masing-masing proposisi dinyatakan dalam bentuk tabel. Untuk selanjutnya, tabel ini kita sebut dengan tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah daftar lengkap dari semua nilai kebenaran yang mungkin dari suatu pernyataan. Nah, ini dia tabel kebenarannya. Di sini tabel kebenarannya ada 5 ya. Untuk yang pertama, ada tabel kebenaran negasi, dan yang kedua, tabel kebenaran disjungsi, yang ketiga, tabel kebenaran konjungsi, yang keempat, tabel kebenaran implikasi, dan yang terakhir adalah tabel kebenaran biimplikasi. Oke, segitu aja penjelasan tentang materi logika sentensial. Terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.